jelaskan ada background yang melatar belakangi. Kurang lebih 15 negara di dunia menggunakan PPN sebagai instrumen pandemi bahkan. Bukan pasca pandemi, tapi saat ini melakukan penyesuaian. Lalu soal tarif. Dari 127 negara, rata tarif PPN itu sudah 15,4%. Indonesia sendiri tarifnya masih 10%. Dan dari banyak negara itu, sebagian besar juga tarifnya di atas 11% sampai 20%, sebagian kecil ada di bawah 10%, dan beberapa menerapkan skema multi tarif. Skema yang diharapkan lebih menjamin keadilan karena membedakan tarif atas barang berdasarkan harga atau klasifikasi konsumennya, tarif mahal, tarif normal, tarif rendah, dan juga tarif final. Itu yang dirancang pemerintah. Nah, sekarang sifatnya masih rancangan, kami ingin menyiapkan supaya ketika nanti dibahas dengan DPR, sekaligus kita mendengarkan masukan dari seluruh pihak dan menentukan timeline. Kira-kira kapan saat yang tepat ini akan diterapkan, memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi dan pandemi. Kalau tidak sekarang kita siapkan, justru kita khawatir kelak ketika ekonomi sudah pulih, kita butuh sustenabilitas penerimaan negara, tetapi tidak menyiapkan perangkat hukum dan payung kebijakan. Itu pertimbangan pemerintah kenapa kita siapkan sekarang, dan PPN kenapa menjadi tumpuan, karena masih ada ruang untuk melakukan optimalisasi tanpa harus mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional kita. Baik, Pak Justinus, ini kan kabar yang beredar di publik ini kan cukup liar begitu ya, karena kita belum tahu kepastiannya seperti apa. Karena selain PPN untuk barang-barang high-end yang seperti beras shirataki dan lain-lain untuk menyasar kaum menengah atas begitu, tapi ada juga katanya pajak untuk biaya sekolah hingga untuk biaya melahirkan. Lalu skema seperti apa mungkin yang disiapkan pemerintah agar ini bisa tepat sasaran? Iya, Mbak Aneke, jadi wacana PPN ini hanya bagian kecil dari desain reformasi perpajakan dalam RUU KUP. Nah, dari sebagian kecil ini dipotong menjadi lebih kecil lagi, isunya kan hanya di sembako, pendidikan, dan kesehatan. Kami sampaikan, pemerintah ingin mengurangi distorsi atau ketidakadilan justru karena saat ini terlalu banyak jenis barang dan jasa dikecualikan. Padahal yang mengkonsumsi adalah kelompok yang mampu secara ekonomi. Nah, distorsi ingin kita hilangkan dengan memasukkan pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek PPN. Jadi karena objek PPN, maka dia dikenai PPN. Tetapi dapat tidak dikenai PPN karena diberi fasilitas, tidak dipungut, dengan pertimbangan ini barang strategis, barang kebutuhan masyarakat banyak. Maka pemerintah memikirkan sejak awal, meskipun barang jasa itu menjadi objek PPN, saat bersamaan dipikirkan barang jasa mana yang memang strategis dibutuhkan rakyat banyak sehingga tidak dikenai PPN. Termasuk yang Anda tanyakan pada saat ini, jasa pendidikan. Kalau sembako sudah clear ya, kemarin fokus di daging dan beras yang premium, pendidikan juga sama. Pada dasarnya, jasa pendidikan yang mengemban misi sosial kemanusiaan, nirlaba, itu bukan objek PPN atau tidak akan dikenai PPN. Tetapi kita juga mengetahui ada fakta bahwa ada pendidikan non formal misalnya, ada kursus privat, pelatihan profesional yang memungut biaya sangat mahal, hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu, menjadi lebih adil rasanya kalau hal seperti ini pun dapat dipajaki. Sama dengan kesehatan. Jasa kesehatan pada umumnya, kesehatan dasar itu jelas tidak akan dikenai PPN. Tetapi jasa kesehatan yang sifatnya estetik, bukan terapeutik atau medis itu juga baik kalau bisa dikenai PPN, apalagi yang mengkonsumsi hanya kelompok tertentu. Ini yang dipikirkan pemerintah dan nanti akan dibahas bersama.